Pernah nggak sih kamu lihat ada saham yang tiba-tiba keluar berita bagus banget? Grup WhatsApp langsung heboh, timeline media sosial penuh sama saham itu. Tapi anehnya, kok harganya malah diam di tempat atau malah turun? Nah, ini yang sering bikin bingung. Kenapa bisa begitu ya? Tenang, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah punya e-book sistem trading saham Kotakasu ya. Ini wajib banget buat jadi panduan kamu. Kalau belum punya, langsung aja klik link di deskripsi buat pesan. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa sih fungsi berita di pasar saham? Banyak yang salah kaprah. Ngira berita bagus itu tujuannya buat ngasih kita cuan. Padahal bukan itu fungsi utamanya. Fungsi berita itu sebenarnya ada dua. Pertama, untuk menarik perhatian. Koba Beanggin, dari ratusan saham yang ada, gimana caranya satu saham bisa jadi pusat perhatian? Ya, lewat berita. Kedua, dan ini yang paling penting, berita itu fungsinya untuk menambah likuiditas. Apa itu likuiditas? Gampangnya, likuiditas itu artinya ada banyak pembeli yang siap masuk ke pasar. Ketika sebuah berita bagus keluar dan jadi viral, jutaan orang bakal lihat dan tertarik buat beli saham itu. Tiba-tiba, saham yang tadinya sepi jadi ramai. Antrean beli jadi tebal. Nah, likuiditas inilah yang dicari. Jadi, berita itu bukan pemicu harga naik, tapi pemicu datangnya pembeli. Sekarang kita hubungkan berita dengan fase pergerakan pasar. Ini kuncinya. Perilaku berita itu beda banget, tergantung sahamnya lagi di fase akumulasi atau distribusi. Waktu di fase akumulasi, bandar atau smart money lagi ngumpulin barang pelan-pelan. Di fase ini, kalaupun ada berita bagus, biasanya beritanya sepi, nggak ada yang angkat, atau bahkan sengaja ditutupi. Kenapa? Ya karena mereka nggak mau ada banyak orang yang ikut beli di harga murah. Mereka mau kumpulin barang si banyak-banyaknya tanpa ada gangguan. Coba deh perhatikan saham-saham yang naiknya kencang. Biasanya pas di bawah itu sepi banget dari berita. Nah, kebalikannya terjadi di fase distribusi. Ini adalah fase di mana bandar mau jualan barang yang udah mereka kumpulin tadi. Gimana cara jualannya? Ya dengan menciptakan cerita yang menarik lewat berita. Di fase inilah parita-parita bagus mulai dibesar-besarkan. Judulnya dibuat bombastis. Perusahaan X akan ekspansi besar-besaran. Laba naik 500%, semua berita positif dikeluarin biar orang-orang pada FOMO dan mau beli di harga puncak. Timing rilis berita itu nggak pernah netral, selalu ada tujuannya. Biar lebih gampang, kita pakai logika sederhana. Coba bayangin. Kamu seorang bandar, kamu udah punya banyak banget saham di harga bawah. Tujuan kamu sekarang adalah jualan di harga atas. Apakah kamu bakal teriak-teriak, "Woi, saya mau jualan nih"? Tentu enggak kan? Yang kamu lakukan adalah menciptakan sebuah cerita yang sangat meyakinkan. Cerita tentang masa depan perusahaan yang cerah, potensi keuntungan yang luar biasa. Kamu jual cerita itu lewat media, lewat influencer, lewat forum. Kamu bikin semua orang percaya kalau saham ini adalah the next big thing. Nah, ketika ceritanya udah laku keras, ketika semua orang rebutan mau beli, tugas kamu tinggal satu. Lempar saham yang kamu punya ke mereka. Bandar itu nggak jualan saham, mereka jualan cerita. Sahamnya itu cuma bonus buat pembeli cerita. Paham kan logikanya? Jadi, kesimpulannya apa? Lain kali kalau kamu lihat ada berita bagus tentang sebuah saham, jangan buru-buru pencet tombol. Bye, tahan dulu jarimu. Ambil napas dan lakukan satu hal penting. Buka chartnya. Lihat grafiknya, apakah saham ini harganya sudah naik tinggi banget? Apakah kenaikannya sudah berbulan-bulan tanpa henti? Kalau iya,
Bisa jadi berita bagus itu cuma musik pengiring buat pesta yang akan segera berakhir. Jadilah trader yang cerdas, yang nggak cuma baca berita tapi juga baca pergerakan harga. Ingat, chart never lies, but news can. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton.